Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 5 April 2024 dengan tema kehilangan. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1-3, "Percayalah padaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Namun banyak orang Kristen yang tidak tertarik dengan rumah tinggal itu, saudaraku. Mereka tidak mengerti bahwa kekayaan dunia itu hanya sementara. Hanya sekejap dan sebentar. Ngengat dan karat bisa merusak. Pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Tetapi mereka merasa bahwa harta dunia itu membahagiakan dia, lebih bernilai dari apapun. Sedangkan kekayaan di balik langit biru tidak jelas, tidak ada kepastiannya, tidak meyakinkan, sehingga tidak tertarik dengan apa yang Allah janjikan di langit baru bumi baru. Banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam keyakinannya kepada Allah, saudaraku, sehingga tidak mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Allah menghendaki kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Tetapi dengan banyak alasan orang tidak mau menjalaninya. Banyak orang Kristen berkata, hal itu tidak mungkin, itu mustahil, itu berat, itu sulit. Atau banyak orang Kristen berkata begini, jangan sekarang deh, nanti saja. Saya nggak bisa lakukan itu. Situasiku memaksaku untuk tidak bisa hidup kudus, sulit untuk aku lakukan. Banyak orang berkata begitu loh, saudaraku. Dan banyak lagi alasan yang lain. Maka minat kita dengan minat Allah tidak bertemu atau tidak bersambut, saudaraku. Apalagi anak-anak muda. Mungkin mereka merasa belum waktunya bicara soal kekekalan, soal surga. Apalagi kalau mereka mendengar suara iblis yang dengan licik berkata, belum waktunya bicara soal kekekalan dan surga. Kamu masih muda, waktumu masih panjang. Saudaraku, maka anak-anak muda seperti ini akan menunda hidup kudusnya. Padahal menunda hidup kudus itu akan sangat merugikan. Karena setiap fase usia seseorang harus mencapai kesucian dalam tingkat-tingkat tertentu. Ada semacam kuota yang harus dipenuhi. Dengan menunda itu, maka pada waktunya kita tidak bisa mengejarnya, saudaraku. Banyak orang anggap sepele hal ini. Jadi mari kita mengejar ketinggalan sebelum waktu kita selesai. Habis kuota kita. Allah mau memberikan kasih-Nya dan setiap hari Allah menerjemahkan, mengekspresikan kasih-Nya dalam pemberian-pemberian. Tapi jika setiap momentum yang Allah sediakan kita gantikan dengan hal yang lain, kita akan kehilangan berkat kekal, saudaraku. Benar, kita akan kehilangan dan kita akan menyesalinya suatu hari. Padahal Allah itu memberikan berkat Allah tanpa batas. Kita harus selalu bertanya, apa yang harus aku dengar, Tuhan? Apa yang harus aku pahami? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Itu pun Bapa masih tanya, kamu serius gak, anak? Apakah kamu serius, anakku? Kadang-kadang yang kita ucapkan tidak sama dengan hati kita. Kalau jujur, saudaraku, kita itu gak serius sebetulnya sama Tuhan. Basa-basi saja. Retorika di dalamnya penuh dengan basa-basi. Coba Anda lihat hati Anda sendiri, pribadi lepas pribadi, cek. Kita tuh banyak basa-basi, saudaraku. Apalagi di gereja, udah kita pakai banyak topeng untuk basa-basi ini dan itu. Baik di hadapan Tuhan maupun basa-basi di hadapan sesama, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Aduh, udah. Saudaraku, petunjuk Tuhan adalah berkat kekal dari Tuhan. Ingat, kita punya kesempatan yang terbatas untuk memiliki Dia. Artinya, untuk belajar mengenal Dia, memahami kehendak-Nya, untuk bisa kita lakukan, itu butuh penghayatan yang sungguh amat teramat kita perjuangkan dalam hidup kita.
Kita harus memiliki penghayatan betapa berharganya Allah dalam hidup kita. Sampai di titik kita bisa mengerti bahwa Dia lebih dari nafas. Dia lebih dari darah di dalam tubuh kita. Dan itu sebuah realitas, bukan mitos atau bukan angan-angan yang hanya ada di pikiran. Artinya, perasaan kita benar-benar harus menyentuh Tuhan, tersentuh oleh Tuhan. Kita menghayati hal itu. Dan jika kita sampai di penghayatan ini, kita baru bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang dicurahkan terus tanpa batas kepada kita. Saya ngomong begini belum tentu orang mengalami Tuhan dan bisa berkata, apa sih yang dia omong ini, pendeta ini? Betul saudaraku. Dulu saya juga begitu, ini ngomong apa sih? Karena belum pernah tersentuh dan menyentuh Tuhan. Nanti kalau Anda sudah mengerti, sampai Anda berjuang duduk diam dekat kaki Tuhan, berjuang menemui Tuhan, menemukan Tuhan, kita bisa baru mengerti betapa berharganya setiap kebenaran yang kita pahami. Betapa berharganya setiap detik waktu yang berlalu dalam hidup kita. Betapa berharganya hadirat Allah yang kita alami pada waktu kita sedang berdoa. Sampai kita bisa merasakan, aku membutuhkan Tuhan dalam hidupku. Karena disitulah aku berkesempatan mengenal Allah itu lebih lagi. Tuhan sendiri yang berbicara, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Jadi saudaraku, ada saat di mana nanti Allah tidak dapat kita temui. Tetapi selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk ditemui, kita menemui Dia. Mungkin kita pernah berdoa 1 jam, 1 hari, seminggu, 2 minggu, seakan-akan Allah tidak ada. Allah diam. Jangan tawar hati. Duduk diam dan teruslah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, kita yakin Dia langsung mendengar dari surga. Amin saudaraku. Dia tidak berkhianat kepada engkau dan saya. Dia setia saudaraku. Jadi jangan mendengar fitnah dari manusia lama kita. Percuma berdoa, Allah tidak mendengar kita. Bukan saudaraku. Atau mungkin dalam manusia lama kita bisa berkata, nanti sajalah, ini belum waktunya. Tunda saja, nanti saja berdoa. Setan itu lihai. Dia akan terus mengorek telingamu dan telingaku untuk kita bisa membuat banyak alasan untuk kita berhenti berdoa. Tetapi ingatlah, tetaplah berdoa. Ya, Dia mau melihat keseriusan kita. Sebab standar untuk Allah adalah segenap hati. Dia mengasihi kita, saudaraku. Bagaimana kita mengasihi Dia? Adakah kita memberikan hidup kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita mengasihi Dia? Dia mau mencurahkan kasih-Nya tanpa batas dan tiada henti. Namun apakah kita mengerti kasih Allah itu? Apakah kita mengenal Dia? Jangan kepentingan kita tidak sama dengan kepentingannya. Kalau kepentingan kita berbeda, Allah tidak tahu bagaimana mencurahkan kasih-Nya. Orang sibuk melihat roti jasmani, tapi tidak melihat roti rohani. Maka Tuhan ingatkan, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Semakin kita mengumpulkan harta di surga, yaitu semakin hidup di dalam kekudusan dan kesucian, semakin saudaraku kita bisa memindahkan hati kita ke surga dengan lebih mudah. Tetapi masalahnya, apakah kita mendahulukan kepentingan kerajaan surga? Ini lebay. Nah lebay. Memang kita harus hidup untuk kepentingan surga, kerajaan surga. Lebay kamu terlalu ekstrim untuk Tuhan. Loh, bukankah kita hidup untuk menyelesaikan tugas Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan? Saudaraku, sadarlah. Kita harus berani kehilangan apapun dalam hidup ini untuk kita bisa menemukan Tuhan. Berkat kekal Allah tercurah bagi kita, tetapi tergantung seberapa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Allah,
kita tidak menghormati dia, kita tidak takut akan dia, artinya kita tidak layak. Tidak layak. Setiap kita belum sempurna, setiap kita bisa membakar hati kita untuk mencintai Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa melarang kita untuk mencintai Tuhan. Hati yang tulus pasti akan direspon oleh Tuhan. Dia mencari hati kita. Betul saudaraku, Tuhan itu melihat hati. Dia mencari hatimu dan hatiku. Jangan tunggu kita sempurna ya. Asal kita mau sungguh-sungguh mulai hari ini, mulai pagi hari ini. Saudaraku, siapapun yang mendengar renungan ini, engkau beruntung, engkau mendapatkan berkat kekal, saudaraku, kalau engkau mau mengikuti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berikan hatimu, kasih Tuhanmu. Tuhan pasti merespon. Jangan takut kalau hidupmu benar. Hari ini keadaan tidak berpihak seakan-akan kepada dirimu. Seakan-akan kau mulai kehilangan temanmu, kau mulai kehilangan orang-orang dekatmu, kau mulai kehilangan apapun demi kau mempertahankan hidup kudus tidak bercacat celah di hadapan Allahmu. Percayalah, Tuhan di pihakmu, Tuhan bersama denganmu, dan Tuhan meresponi apa yang kau alami. Selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati.